Teman-teman, hari ini kita akan bahas satu hal yang sebenarnya viral udah bulan lalu ya, udah sebulan sih mungkin viral ya. Mungkin sebelum sebelum April juga udah viral mungkin. Nah, ini hal yang belum kita bahas di KSY, yang jelas di sini kita mau declare dulu ya, kita mau menyatakan dulu kalau KSY tidak menganut paham Kristen progresif. Jadi kita bukan ngejelasin bagaimana cara menjadi seorang Kristen progresif, enggak. Kita justru mau bahas Kristen progresif itu separah apa sih? Ya, sampai viral tuh sampai kayak apa? Kenapa bisa viral? Apa yang bikin menyesatkan segala macam? Kenapa? Karena ini cukup meresahkan ya. Ini meresahkan banget ajaran Kristen progresif ini, di mana menurut saya juga nggak butuh kuliah teologi untuk tahu ini tuh sesat gitu. Saking sesatnya gitu ya. Nanti teman-teman kalau lihat statement-statementnya yang dikeluarin sama tokoh-tokoh Kristen progresif ini, saya nggak akan sebut namanya. Teman-teman mungkin tahu yang viral siapa. Ya kita nggak usah serang orangnya, kita nggak usah sebut namanya juga, nggak penting. Ya tapi kita akan bahas hari ini penyesatan-penyesatan tentang yang dinamakan Kristen progresif ini. Ya jadi jangan sampai kita disesatkan juga. Dan saya nggak tahu mungkin di sini teman-teman udah ada juga yang disesatkan. Semoga tidak, ya semoga tidak. Tapi kalau emang udah ada yang disesatkan, semoga teman-teman bisa hari ini belajar sesuatu. Ya kita akan belajar based on Alkitab. Ya semua dasar Alkitab. Ini juga teman-teman harus tahu sebelum saya mulai ya, saya mau ngakuin sesuatu dulu. Ini saya siapin bener-bener lama ya. Untuk materi satu ini tuh lama banget saya siapin. Kenapa? Karena saya pun juga takut ini membongkar penyesatan. Jangan sampai saya juga sesatin juga. Makanya saya benar-benar hati-hati. Saya sampai waktu itu saya sempat satu malam tuh saya sampai dari jam 10 sampai jam 3 pagi itu saya kerjain ini doang gitu. Saya belajarin ini, mengkuliahi diri sendiri sampai akhirnya saya udah jadi PPT-nya pun saya minta mentor saya tuh pengajar Alkitab juga yang emang kuat gitu pengajarannya. Saya kirimin PPT saya ke mentor saya, tolong dicekin dong, takut salah nih gitu. Karena serem banget ya. Jangan sampai ya kita ngomongin ada yang penyesatan-penyesatan tapi saya sendiri nanti malah nyesat. Makanya ini saya belum siapin baik-baik. Jadi teman-teman juga saya mohon kalau teman-teman bisa ikutin ini dari awal sampai akhir, jangan dipotong-potong. Ya, kalau dipotong-potong konteksnya udah beda, makanya itu kan banyak orang yang difitnah tuh kan yang video dipotong-potong jadi konteksnya beda. Kenapa ya? Karena mereka mau nontonnya sepotong doang. Nah, jadi teman-teman dengerin di sini, dengerin dari awal sampai akhir. Ini penting. Ya, ini penting. Kalau teman-teman mau jadi seorang pengikut Kristus sejati, ya ini iman kita harus dibangunnya lewat Alkitab ini dan ini penting. Makanya jangan sampai kita percaya sesuatu yang salah. Nah, saya mulai teman-teman ya dari beberapa statement yang dikeluarkan sosok yang akhir-akhir ini viral. Ya, jadi dia percaya ini ya saya bacain aja. Gue percaya si bintang-bintang-bintang, saya nggak mau sebut namanya juga. Ya, gue percaya si bintang-bintang-bintang anak Tuhan Yesus. Ya, teman-teman tebak sendirilah bintang-bintang itu siapa gitu ya. Nah, terus yang kedua, gue tidak yakin gue akan menyembah seorang Tuhan yang rela membiarkan seorang yang sangat baik bakal masuk neraka hanya karena dia bilang dia nggak percaya sama Yesus Kristus. Nah, jadi dia bilang orang baik itu dia bisa masuk surga. Kalaupun dia nggak percaya sama Tuhan Yesus ya orang baik itu bisa masuk surga. Nggak adil dong, masa orang baik masuk neraka. Nah, dikira dia ngomong kayak gitulah. Nah, kalau si bintang-bintang ini, ngomong-ngomong si bintang-bintang ini tuh bukan agama Kristen, bukan agama Katolik ya teman-teman ya. Ya, kalau si bintang-bintang ini masuk neraka karena dia bukan anak Tuhan Yesus, gue ikut dia aja deh. Nah, waktu itu pernah dibalas sama satu apologet gitu ya. Apologet itu yang pengajar Alkitab yang buat pertahanan iman Kristen. Waktu itu yang kalimat ini, kalau si bintang-bintang ini masuk neraka karena dia bukan anak Tuhan Yesus, gue ikut dia aja deh. Nah, si apologet ini bilang, ya udah sana. Di sana masuk neraka sana, digituin sampai. Ya karena ini nggak masuk akal statementnya. Nah, yang terakhir, Allah adalah kasih. Maka gue percaya barang siapa memiliki kasih, apapun iman agama kepercayaannya, dia memiliki Kristus dalam hidupnya. Jadi dia menyamakan siapapun ya, mau dia percaya Tuhan Yesus atau enggak, kalau dia punya kasih, dia hidupnya mengasihi, dia jadi orang baik, ya berarti dia punya Kristus dalam hidupnya karena dia punya kasih. Nah, dia menyamakan kasih dengan Kristus. Ini jelas ngaco ya teman-teman ya. Nah, tapi kadang-kadang kita gini loh, kita tahu ini ngaco, cuma jelasinnya gimana ya? Nah, kita juga harus paham makanya. Kalau kita juga bingung, nih jelasin ini ngaco gimana ya?
Nah, makanya kita harus belajar hari ini. Jangan sampai kita ikut-ikutan ngaco ya. Ini statement-statement, beberapa statement doang teman-teman. Kalau mau dirangkum semua, wah banyak banget statement dia yang aneh-aneh gitu. Tapi ya kita nggak akan bahas yang aneh-aneh, justru kita akan bahas kebenaran hari ini ya. Supaya kita benar-benar tahu yang benar. Kalau kita tahu yang benar, kita nggak perlu takut untuk disesatkan sebenarnya. Makanya pastikan kita berakar dalam firman, nanti kita akan belajar. Nah, pertama, yang statement keempat kita akan bahas ya. Yang ini yang paling penting sebenarnya sih. Ini udah paling ngaco tuh menurut saya nomor 4. Yang lain juga ngaco sih. Tapi yang nomor 4 ini paling ngaco, yang paling bawah tuh. Allah adalah kasih, maka gue percaya barang siapa memiliki kasih, apapun iman agama kepercayaannya, dia memiliki Kristus dalam hidupnya. Pertanyaannya, Allah adalah kasih. Betul. Ya, Alkitab mencatat itu. Allah sama dengan kasih. Allah adalah kasih, betul. Nah, tapi apakah kalau Allah adalah kasih, kasih adalah Allah? Nah, kalau dibalik boleh nggak? Jawabannya adalah tidak. Nah, itu saya kasih penjelasan teman-teman ya. Kalau mobil adalah kendaraan, kendaraan belum tentu adalah mobil. Ya, kendaraan bisa aja motor, kendaraan bisa aja pesawat, kendaraan bisa aja kereta, sepeda juga kendaraan. Nah, jadi nggak bisa dibalik-balik. Jika mobil adalah kendaraan, kendaraan belum tentu adalah mobil. Jika mobil mempunyai roda, tidak semua yang mempunyai roda adalah mobil. Nah, itu sama aja kira-kira teman-teman ya. Jadi nggak bisa disamaratain. Ya, kalau Allah adalah kasih, kasih itu belum tentu Allah. Ya, karena kasih itu, apalagi definisi manusia, kasih itu bisa beda-beda. Orang jahat mengasihi sesama penjahat, itu mungkin definisi kasih itu beda tuh sama orang baik mengasihi orang baik. Nah, jadi kita nggak bisa menyamakan kasih itu pasti Allah ya. Tapi Allah itu pasti kasih. Ya, jangan disamain ya teman-teman ya. Ya, ini jadi statement yang jelas-jelas ngaco itu. Kalau disamakan, oh siapa yang punya kasih dia pasti punya Allah. Ya, kasih itu belum tentu Allah kok. Nah, itu udah jelas ngaco satu. Terus, jika kasih adalah bukti bahwa seseorang di dalam Tuhan, apakah orang yang mempunyai kasih pasti di dalam Tuhan? Nah, ini lebih lagi ya tadi ya, yang statement keempat itu ya. Nah, jika kasih adalah bukti seseorang dalam Tuhan, betul ya. Jadi kalau orang yang ngaku-ngaku dalam Kristus, orang ngaku dalam Tuhan, mestinya dia berbuah kasih, betul ya. Nah, tapi apakah orang yang mempunyai kasih itu pasti di dalam Tuhan, di dalam Kristus? Jawabannya tidak. Nah, itu teman-teman salah satu contohnya. Mual adalah ciri dari kehamilan. Tapi nggak semua orang yang mual berarti hamil. Ya, kalau semua orang mual dibilang hamil, bayangin nggak sih kalau ada satu youth gereja gitu ya, youth gereja, ceweknya tiba-tiba mual, ada cewek tiba-tiba mual, oh youth pastornya bisa jantungan semua di situ. Ya, kebayang nggak sih kayak gitu ya? Jadi nggak bisa disamaratain. Ya, mual adalah ciri dari kehamilan, tapi tidak semua yang mual berarti hamil. Sama, kasih adalah ciri dari pengikut Kristus. Tapi tidak semua orang yang mengasihi itu berarti murid Kristus. Ya, jangan disamaratain. Ya. Nah, ini makanya udah jelas-jelas statementnya udah parah lah gitu ya, udah parah banget. Nah, kita hari ini bakal belajar sesuatu tentang Injil ini ya. Injil ini jangan sampai kita ngaco makanya teman-teman. Ya, ini saya lihat tadi beberapa teman baru join, nanti supaya teman-teman supaya nggak salah konteks nanti ya, malah di tengah-tengah nanti salah konteks, teman-teman bisa nonton nanti ya, kalau ada rekaman teman-teman bisa nonton dari awal nanti. Oke, nah kita lanjut. Nah teman-teman, sebelum kita bahas tentang lebih lanjut itu yang statement-statement kontroversial itu, bukan kontroversial, kalau kontroversial tuh bisa benar bisa salah, ini udah pasti salah ya, statement-statement sesat itu ya. Sebelum kita bahas statement-statement sesatnya yang nanti akan dibahas itu, kita harus tahu dulu teman-teman. Kita tahu Tuhan Yesus tuh mati di salib buat menebus dosa manusia. Ya, saya yakin semua yang di sini tahu lah. Ya, Tuhan Yesus mati di kayu salib buat nebus dosa manusia. Nah, tapi kalau ditanya ada orang gitu ya, orang yang sama sekali nggak tahu apa-apa, nanya begini, emang apa hubungannya Yesus mati di kayu salib terus sama dosa manusia ditebus? Hubungannya apa ya? Kok orang mati jadi bisa nebus dosa? Nah, kebanyakan orang Kristen kalau ditanya begitu bingung gitu ya. Ya nggak, ya pokoknya ya mati di salib tuh artinya buat menebus dosa lah, pokoknya gitu. Nah, tapi nggak bisa jelasin. Nah, hari ini teman-teman, sebelum kita tahu ya, kita tahu segala-segalanya itu, kita harus ngerti dulu nih. Ya, ini penting, ini basic banget. Ya, ini basic banget. Jangan sampai kita nggak ngerti tentang kenapa Tuhan Yesus mati di kayu salib buat menebus dosa, itu hubungannya apa. Nah, jadi gini teman-teman. Tuhan Yesus mati di kayu salib tuh buat nebus manusia itu gini. Allah Bapa itu benci sama namanya dosa. Ya. Allah Bapa yang Maha Kudus, Maha Suci, pastinya benci sama dosa, pasti. Nah, kalau manusia berbuat dosa, ya Allah Bapa mestinya marah dong, wajar gitu. Nah, tapi kalau Allah Bapa
marah dan murka ke kita yang pendosa ini, kalau kita dihajar sama Allah Bapa, Allah Bapa juga tahu, wah ini manusia sih nggak bakal kuat, ya. Manusia mana yang nggak punya dosa? Wah kalau aku hajar, wah semua manusia nggak ada yang kuat nih. Nah makanya Tuhan Yesus datang ke dunia ini buat jadi apa? Jadi pelampiasan. Nah itu kata kunci ya teman-teman. Jadi pelampiasan murka Bapa. Ya Tuhan Yesus turun ke dunia ini buat jadi pelampiasan murka Bapa atas dosa. Ya. Jadi Tuhan Yesus makanya kenapa dicambukin, ya dipukul, dipaku di kayu salib, kepalanya dipakai mahkota duri. Wah, mahkota duri itu menurut saya yang paling serem gitu kalau saya bayangin tuh. Aduh, gila. Bayangin sih teman-teman, di kepala teman-teman tuh ketusuk banyak jarum gitu ya dalam waktu yang bersamaan dan terus-terusan itu. Aduh, bayanginnya itu udah kayak pedih banget gitu. Bahkan Alkitab mencatat Tuhan Yesus tuh menderitanya sampai dia bilang mukanya nggak kayak manusia lagi, ya. Itu berarti penyiksaan tersadis yang mungkin ada di bumi ini gitu ya, separah itu. Nah, kenapa? Ya itu jadi korban pelampiasan murkanya Bapa gitu ya, korban pelampiasan murkanya Bapa. Nah, ketika Tuhan Yesus makanya udah disiksa segala macam, makanya Tuhan Yesus terakhir bilang apa sebelum mati? Sudah selesai. Sudah selesai apa? Oh, Bapa udah melampiaskan murkanya atas dosa manusia kepada aku. Maka Bapa sudah selesai. Nah, makanya sekarang teman-teman, karena murkanya Bapa udah surut, karena udah dilampiaskan ke Tuhan Yesus, kita sekarang udah diampuni semua dosanya. Nah, itu hubungannya penebusan dosa sama kayu salib begitu teman-teman. Ya, hubungan penebusan dosa sama Tuhan Yesus mati kayu salib begitu. Tuhan Yesus menggantikan posisi kita. Mestinya kita yang dipukul, mestinya kita yang dicambuk, mestinya kita yang pakai mahkota duri, mestinya kita yang dipaku di kayu salib. Tapi Tuhan Yesus gantiin posisi kita supaya kita punya akses. Ya, akhirnya kita punya akses penuh buat bisa berhubungan sama Bapa. Sekarang Bapa udah nggak perlu melihat dosa-dosa kita lagi. Kalau kita berdosa sekalipun, kita masih bisa dekat sama Tuhan. Ya. Nah, terus pertanyaannya gini kan, kalau gitu, kalau aku buat dosa, aku baru aja dibuat dosa nih. Kayak Tuhan bakal hukum aku deh. Pernah mikir kayak gitu nggak sih? Saya berbelas-belas tahun pernah mikir begitu. Ya kalau habis buat dosa, wah habis ini saya pasti akan dihukum Tuhan nih. Wah habis ini saya bisa kecelakaan nih kayak ini. Saya bisa dapat hal-hal sial nih kayak ini habis ini nih. Kalau saya habis buat dosa, Tuhan pasti nggak senang sama saya. Nah sebenarnya kita kalau ngomong, wah kalau dosa tuh pasti kita bakal dihukum Tuhan. Sebenarnya sama aja kayak kita bilang Tuhan Yesus mati sia-sia. Ya. Kalau lewat kita buat dosa, Tuhan masih bisa benci kita, Tuhan masih marah sama kita, ya buat apa Tuhan Yesus mati? Ya, buat apa dia mati? Justru dia mati supaya Bapa bisa dekat sama kita yang pendosa ini, yang mestinya nggak layak buat dideketin sama pribadi yang maha kudus. Pribadi yang maha kudus ini masih bisa deketin kita, karena lewat Tuhan Yesus. Nah, jadi kalau kita bilang, oh Tuhan akan benci aku ketika aku buat dosa, itu sama aja kita meremehkan kematian Tuhan Yesus. Berarti kita akan bilang, sama aja kayak kita bilang, Tuhan Yesus itu mati sia-sia. Nah, jadi karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib buat kita, sekarang kita punya akses, dan seharusnya, normalnya, orang yang ngerti pengorbanan Tuhan Yesus, ketika tahu, oh, gue berdosa pun, Tuhan masih bisa dekat sama gue ya. Nah, bukan artinya dengan kita tahu begitu, seharusnya orang normal ya, bukan artinya dia jadi punya izin buat, oh ya udah, karena Tuhan udah pasti nggak bakal benci aku karena aku buat dosa, ya udah aku buat dosa seenaknya aja. Ya nggak ada tuh manusia kayak gitu yang normal ya setidaknya ya. Kebanyakan orang yang tahu kasihnya Tuhan Yesus, mestinya dia akan bilang, gila, aku udah buat dosa, aku tuh udah separah ini, kok Tuhan masih mau ya sayang sama aku ya? Wah, kayaknya aku jadi nggak tega nih buat bikin dosa lagi. Karena kasihnya Tuhan tuh benar-benar mempesona aku. Nah, mestinya begitu. Ya, jadi ketika kita sadar tentang kasih Tuhan buat kita, seharusnya justru itu menjauhkan kita dari dosa, bukannya justru kita malah jadi aktif bikin dosa. Itu kita penyesatan ya kayak gitu ya, ada paham kayak gitu. Kita nggak akan bahas itu tapi ya. Jadi itu inti teman-teman. Tuhan Yesus itu jadi pelampiasan murka Bapa atas dosa manusia. Intinya begitu. Kenapa dia disiksa sampai mati, sampai berdarah-darah, sampai mukanya nggak kayak manusia lagi? Karena dia jadi pelampiasan murka Allah, digebukin sama Tuhan gitu ya, digebukin sama Bapa supaya murkanya surut dan akhirnya kita
bisa punya hubungan penuh sama Bapa. Nah, makanya kenapa Tuhan Yesus dibilang satu-satunya jalan menuju Bapa, karena begitu. Tanpa Tuhan Yesus, ya kita nggak akan memperoleh keselamatan itu. Oke? Ya, jadi begitu teman-teman soal keselamatan. Nah, pertama yang kita harus paham juga, cara masuk surga yang tersedia itu ada apa aja sih? Nah, ini jangan sampai salah ya teman-teman ya. Kalau teman-teman salah mengartikan, ini nanti teman-teman jadi sesat selamanya. Ya, saya nggak ada maksud buat nyesatin sih ya. Nah, tapi teman-teman harus dengerin baik-baik yang poin ini. Cara masuk surga yang tersedia. Satu, ya ini kita semua tahu masih ya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada nggak sih nomor 2? Nah, ada nggak nomor 2 kira-kira? Atau cuma satu? Saya kasih tahu ya, cara masuk surga yang tersedia itu nggak cuma satu, ada 2. Nah, ini penyesat mana lagi nih? Kok muncul lagi ada penyesat gitu ya? Enggak, ini nggak nyesatin. Nah, nomor 2, kalau kita pilihan pertama kan ini kan, pilihan pertama kalau kita mau masuk surga adalah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kalau kita nggak mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada pilihan kedua. Pilihan kedua itu adalah jadi manusia tanpa dosa satupun dari lahir sampai mati. Bisa masuk surga tanpa Tuhan Yesus. Ada loh caranya ya. Jadi jangan bilang nggak ada cara lain, ada ya. Tapi itu menjadi manusia tanpa dosa satupun dari lahir sampai mati. Mungkin ada teman-teman yang masih bisa bilang, oh ya udah kalau gitu aku mah udah buat baik dari kecil. Nah, saya kasih tahu ya teman-teman ya, dosa itu definisinya nggak segampang itu ya. Menurut Yakobus 4 ayat 17, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi kalau kita tahu nih, oh buat ini tuh buat hal yang baik nih, tapi kita nggak lakuin, ya itu dosa. Nah, jadi itu menambah definisi baru tentang dosa, teman-teman. Dosa biasa kita tahu, dosa itu ya kalau kita melakukan sesuatu yang salah. Nah, ternyata definisi dosa itu ada yang kedua, yaitu dosa karena kita nggak melakukan hal yang benar, itu juga dosa. Ya, nah ini jadi menepis bahwa ada manusia yang bisa mengaku-ngaku, oh aku mah bisa hidup tanpa dosa, aku mah dari kecil aku buat baik, nggak pernah bohong, nggak pernah mencuri, nggak pernah membunuh segala macam. Nah, tapi ini teman-teman ada definisi kedua yang pasti dia langgar gitu ya. Pasti dia tahu sesuatu yang benar, tapi dia belum lakuin. Pasti ada ya, nggak ada manusia seperfect itu teman-teman. Nah, jadi ini menepis semua manusia menganggap dirinya bisa tanpa dosa ya. Sama kayak gini teman-teman. Misalnya kalau teman-teman kita lewatin 10 lampu merah ya, 10 lampu merah ya, 10 lampu lalu lintas kita lewatin. 9 lampu lalu lintas yang pertama kita taatin. Merah ya kita berhenti, hijau ya kita jalan. Nah, tapi lampu merah yang ke-10 pas lampu yang masih merah kita tetap jalan. Terus kita ditangkap polisi. Nah, ditangkap polisi terus kita bilang, "Pak, Bapak tuh jangan nangkap saya, Pak. Saya tuh 9 lampu merah sebelumnya saya taatin loh. Cuma yang ke-10 aja nih saya nggak taatin." Emang polisi peduli kayak gitu? Nggak mungkin peduli kan? Kenapa? Karena ketika kita melanggar satu, ya berarti kita udah salah sepenuhnya. Sama kayak gitu teman-teman. Ketika kita melanggar salah satu hukumnya Tuhan, sebenarnya kita udah berdosa terhadap semua hukumnya Tuhan. Nah, jadi cara masuk surga yang bisa manusia tempuh itu cuma satu, yaitu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, ini beda ya teman-teman ya. Cara masuk surga yang tersedia sama cara masuk surga yang bisa kita tempuh. Itu dua hal yang beda. Kalau cara masuk surga yang tersedia ada 2 sebenarnya. Nah, tapi masalahnya yang satu mustahil, yang nomor 2 tuh mustahil ya. Yang nomor 2 mustahil. Sama kayak gini teman-teman. Teman-teman dari jalanan depan rumah teman-teman, terus teman-teman punya rumah 2 lantai. Nah, sekarang saya tanya, caranya dari jalanan bisa ke lantai 2 rumah itu gimana caranya? Ya, caranya itu sebenarnya ada 2. Satu, masuk ke rumahnya naik tangga, udah nyampe tuh lantai 2 tuh. Cara kedua nggak? Cara kedua ada nggak? Ada. Dari jalanan langsung lompat aja ke lantai 2. Nah, itu juga jalan kan? Jalan. Nah, tapi masalahnya manusia mana yang bisa lompat setinggi itu, 2 lantai. Ya Michael Jordan aja yang pemain basket yang dinilai lompatan paling tinggi seluruh dunia, nggak bisa lompat 2 lantai. Nah, jalannya ada 2, tapi yang bisa kita tempuh cuma lewat tangga doang. Kalau lompat nggak mungkin bisa. Sama kayak gitu teman-teman. Cara masuk surga yang tersedia itu ya ada 2 ini, tapi cara masuk surga yang bisa kita tempuh cuma satu. Karena yang nomor 2 nggak akan ada satu manusia pun yang bisa hidup tanpa dosa. Nah, ini jadi teman-teman harus paham ini. Jadi nanti ketika ada teman-teman ada temennya kalian yang
belum kenal Tuhan gitu ya, tanya, "Sebenarnya cara masuk surga itu ada berapa sih?" Nah, ini, Injil itu bicara tentang yang 1 dan 2 ini sebenarnya. Jangan bilang, "Wah, pokoknya Tuhan Yesus satu-satunya." Iya benar ya, tapi emang ada jalan lain nggak? Nggak ada, pokoknya Tuhan Yesus satu-satunya. Nah, kita harus jelasin juga teman-teman, sebenarnya ada jalan lagi, yaitu ya udah lu jadilah manusia tanpa dosa satupun dari lahir sampai mati. Tapi lu nggak mungkin bisa kan? Nah, makanya Tuhan Yesus satu-satunya jalan, karena sebenarnya ada 2 jalan, tapi cuma satu yang bisa kita tempuh. Ya, paham ya teman-teman ya, semoga ya. Ya, jadi bukannya saya penyesat bilang ada keselamatan di luar Tuhan Yesus, saya nggak pernah punya pikiran kayak gitu ya. Keselamatan cuma satu. Ya, jalannya sebenarnya ada 2. Ya, jalannya sebenarnya ada 2, tapi satu jalan ini nggak ada manusia satupun yang bisa tempuh. Ya, makanya jalannya cuma satu jadinya. Ya, paham ya teman-teman ya? Kenapa Yesus satu-satunya jalan? Karena ada 2 cara sebenarnya, tapi yang satu nggak bisa ditempuh sama manusia manapun. Jadi cuma satu. Ya, jangan sampai salah nih teman-teman. Ini kalau salah semua nih sampai ke belakang nanti. Ya, teman-teman harus ngerti dulu. Ini screenshot aja kalau perlu lah ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembahasan ini, Kristen progresif ya. Jadi Kristen progresif itu sebenarnya, kata progresif itu sebenarnya baik ya. Makanya saya nggak terlalu setuju sebenarnya kenapa ajaran ini disebut Kristen progresif gitu. Udah sebut diri ya Kristen, padahal meremehkan Tuhan Yesus banget. Terus disebutnya progresif lagi, yang kata positif. Ya, artinya ke arah kemajuan bertingkat-tingkat naik. Nah, itu saya makanya nggak terlalu setuju kenapa disebut Kristen progresif gitu ya. Padahal ngaco semua isinya. Nah, ini termasuk teologi liberal. Liberal itu jadi bebas ya teman-teman ya. Jadi ini termasuk rasionalisme, atau bahasa saya itu saya tambahin cocok logi. Ya, cocok logi. Nanti saya akan jelasin gitu cocok logi itu apa sih. Yang namanya liberalis ya, penganut liberal itu pasti ingin bebas dari otoritas tertentu. Otoritas apa? Otoritas pendeta, otoritas teolog, dan yang paling penting mereka ingin bebas dari otoritas Alkitab. Nah, itu udah paling parah gitu ya. Alkitab pokoknya harus cocok-cocokin sama pikiran mereka sendiri. Nah, ini bahaya nih. Nah, itu namanya cocok logi ya. Dan terus mereka juga penganut relativisme biasanya. Apa yang benar menurut Anda belum tentu benar buat saya. Dan sebaliknya, apa yang benar menurut saya itu belum tentu juga benar buat Anda sebenarnya. Nah, makanya mereka sering bilang gini, di dunia ini nggak ada yang benar-benar benar. Bingung ya? Di dunia ini nggak ada yang benar-benar benar. Nah, mereka sering bilang begitu. Nah, sebenarnya ada nggak sih di dunia ini yang benar-benar benar? Ada. Apa? Ya kebenaran. Masa kebenaran salah ya, bukan kebenaran berarti. Ya, jadi di dunia ini sebenarnya ada yang benar-benar benar, yaitu kebenaran. Ya, kebenaran itu apa ya? Kebenaran itu firman Tuhan. Ya, Yesus adalah kebenaran juga, jalan kebenaran dan hidup. Nah, jadi yang di dunia ini yang benar-benar benar yaitu Yesus. Yesus itu juga firman Allah ya. Nanti kita akan bahas itu ya. Nah, jadi teman-teman pertama harus paham dulu, ini sebenarnya konsep yang udah ada dari zaman para rasul, itu udah ada ya. Cuma namanya aja yang beda ya. Paulus pun udah menghadapi paham-paham kayak begini. Ya mungkin zaman Paulus lebih parah lagi mungkin ya. Ya, saya nggak tahu sih, belum nggak pernah hidup di zaman Paulus, tapi yang jelas Paulus sudah menghadapi kayak gini. Jadi dari zaman dulu udah ada, namanya aja yang berubah-ubah, dan konsepnya juga mungkin lebih kemana-mana gitu ya. Nah, jadi ini pengajaran yang berbahaya yang Paulus saja peringatin untuk hati-hati makanya. Dan biasanya Kristen progresif ini ditujukannya ke anak muda. Nah, kenapa ke anak muda? Karena gini, secara psikologisnya gitu ya. Kalau orang yang misalnya umur 50 60, apalagi udah 50 60 jadi orang Kristen gitu ya. Mereka tiap minggu kan khotbahnya Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan. 50 tahun kayak otaknya udah dicuci sama firman. Nah, tapi ketika ada anak muda yang mungkin baru berapa belas tahun, atau bahkan mungkin baru kurang dari 10 tahun gitu, yang otaknya belum terlalu tercuci oleh firman, ya mereka akan gampang digini ini sama Kristen progresif nih. Makanya Kristen progresif ini lebih ditujukan sama anak muda, supaya ya karena anak muda lebih gampang disesatin lah gitu intinya gitu ya. Makanya jangan sampai kita termasuk anak muda yang gampang disesatin. Semoga di sini nggak ada yang disesatin ya. Oke, kita akan bahas tentang Kristen progresif satu persatu. Pertama, pandangan tentang Yesus. Ya, Kristen progresif bilang mereka tidak menekankan kealahan Yesus, tapi melihat Yesus sebagai manusia teladan yang mempunyai moral yang baik. Ya, jadi orang super baik aja lah ya, orang super baik yang ya sebenarnya bukan Tuhan gitu, tapi ya orang yang baik banget aja gitu ya.
Jadi kalau ada perlombaan orang paling baik sedunia ya Tuhan Yesus ranking satunya gitu. Kira-kira mereka ngomong begitu. Nah, tapi Alkitab bilang apa? Yesus bukan hanya manusia yang baik, tapi firman Allah yang menjadi manusia. Nah, mungkin teman-teman ada yang keskip ini ya, Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, jadi firman itu adalah Allah. Jadi kalau ada yang tanya, emang nama lainnya Tuhan apa aja sih? Nah, ada yang bilang Elohim segala macam. Sebenarnya firman itu pun juga nama lainnya Tuhan. Ya, karena firman itu adalah Allah. Ya. Jadi firman itu Allah gitu. Jadi jangan sampai kita skip dulu. Saya pernah skip gitu ya. Bisa ditanya mentor saya, kamu tahu nggak firman itu adalah Allah gitu. Saya bilang, mana ada di Alkitab kayak gitu. Ternyata ada ya, Yohanes 1 ayat 1. Mentang-mentang ayat pertama, jadi kita kadang-kadang suka bacanya lebih cepat gitu ya. Saya pernah kayak gitu. Semoga teman-teman nggak ada yang kayak gitu ya. Jadi banyak lah kayak gitu lah ya. Dan ini kebanyakan Kristen progresif juga bilang mereka nggak percaya mukjizat. Ya, mereka nggak percaya mukjizat. Tadi ya, ini kan cocok logi kan. Nah, itu mereka harus cocok-cocokin sama pikiran mereka gitu, cocok logi. Saya nggak percaya mukjizat. Apa ya Tuhan Yesus jalan di atas air? Itu mah cuma Tuhan Yesus sebenarnya jalan di pantai. Cuma karena udah malam, para murid lihatnya, oh itu Tuhan Yesus jalan di atas air, padahal jalan di atas pantai. Kelihatannya jalan di atas air karena udah gelap. Nah, mereka semua hal dicocok-cocokin sama pikiran mereka. Oh, Yesus tuh nggak bangkit. Yesus itu tuh ajarannya yang bangkit. Orangnya sih udah mati. Ya, ajarannya bangkit sampai sekarang meluas gitu ya. Ya, itu jadi udah aneh-aneh lah kalau dengan mereka tuh saya juga kadang capek gitu. Kok bisa mikir kayak gitu ya. Nah, ini yang bahaya dari Kristen progresif itu ya teman-teman. Jadi teman-teman harus lihat yang berprogresif itu sebenarnya firman bukan firman. Yang berprogresif itu mestinya gimana ngomongnya ya. Jadi gini teman-teman. Saya juga dulu kan paham gini ya. Paham saya tuh kalau saya bikin dosa, wah Tuhan akan benci saya. Ya, saya habis buat dosa, wah Tuhan pasti benci saya. Tuhan pasti nggak mau deket-deket saya lagi. Dulu paham saya begitu sebelum saya tahu tentang arti kematian Tuhan Yesus. Ya di kayu salib, di penebusan. Nah tapi sekarang setelah saya ngerti kan paham saya berubah. Ya paham saya berubah. Progresif gak itu? Progresif. Secara arti kata ini ya tadi ya. Ya. Ke arah kemajuan bertingkat-tingkat naik. Pemahaman saya akan Tuhan naik gitu kan. Nah tapi bedanya gini. Firman Tuhannya sama. Pemikiran saya yang berubah. Ya. Firman Tuhannya sama, pemikiran saya yang berubah. Nah, kalau orang-orang yang cocok-cocok logi ini, firman Tuhan yang diubah, pemikirannya tetap sama. Nah, itu beda ya teman-teman ya. Maksudnya firman Tuhan yang mengubah pikiran kita. Pikiran kita harus berubah sesuai firman Tuhan. Bukan firman Tuhan yang kita ubah-ubah supaya sesuai dengan maunya kita, maunya pikiran kita. Nah, itu beda teman-teman. Jadi ya makanya kayak pandangan tentang Yesus itu udah aduh nggak jelas lah kemana gitu ya. Nah, yang kedua, pandangan tentang Yesus yang kedua, mereka bilang Allah Bapa itu child abuse ke Tuhan Yesus karena dia nyiksa anaknya sendiri. Masa katanya Bapak yang baik jadiin anaknya sendiri pelampiasan murkanya sih? Yang salah siapa? Murkanya ke siapa? Itu child abuse. Nah, mereka bilang gitu. Nah, sedangkan Alkitab bilang, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ini ayat yang terkenal banget ya, ayat yang jadi basic. Kalau kita mau ngerti tentang kematian Tuhan Yesus. Ya, tapi mungkin teman-teman masih ada yang kurang puas ya, kayak saya. Dulu pas saya tahu ada orang yang melontarkan tuduhan child abuse ke Bapa karena dia melampiaskan murka ke Tuhan Yesus dan dijawabnya cuma Yohanes 3 ayat 16. Sejujurnya saya kurang puas dengan jawaban itu. Ya, menurut saya ada jawaban yang lebih lagi dan akhirnya saya temuin jawabannya gini teman-teman. Ini saya udah diskusi sama mentor saya gitu ya. Abuse itu apa sih? Ya. Kata abuse itu artinya apa sih? Ya. Abuse itu sebenarnya lebih ke pemaksaan. Ya. Ini karena teman-teman di sini udah dewasa, saya ngomong agak vulgar dikit ya. Ada bedanya cowok memaksa cewek untuk berhubungan dan cowok mengajak cewek untuk berhubungan. Ya. Kalau cowok memaksa cewek untuk berhubungan, itu namanya pemerkosaan. Ya, maksa ceweknya nggak mau tapi dipaksa, itu namanya pemerkosaan. Itu abuse. Nah,
Tapi ketika cowok ngajak cewek untuk berhubungan dan ceweknya mau, itu nggak bisa disebut sebagai abuse, nggak bisa disebut sebagai pemerkosaan. Kenapa? Dua-duanya setuju. Ya, kalau abuse itu yang satu nggak setuju, satu mau. Kalau yang nggak abuse, yang janjian, ya dua-duanya setuju. Nah, pertanyaannya, Allah Bapa sama Tuhan Yesus tuh salah satu yang nggak setuju atau dua-duanya setuju? Ya, saya yakin teman-teman tahu lah jawabannya apa ya. Nah, jawabannya adalah ya pasti Tuhan Yesus setuju. Jadi mungkin mereka diskusi gitu ya, diskusi di surga gitu ya. Wah, kayaknya Tuhan Yesus ngomong gitu ke Bapak. Bapak, kayaknya aku harus turun ke dunia nih. Ya, kau harus jadiin aku pelampiasan murka Allah supaya manusia bisa dapat penebusan dosa. Kalau aku nggak mati buat mereka, wah, kayak manusia nggak akan bisa peroleh jalan keselamatan ya. Mungkin mereka ngobrol kayak gitu di surga gitu ya. Nah, sebelum Tuhan Yesus turun. Jadi itu bukan abuse. Ya, itu bukan abuse. Mereka sepakat. Ya, nggak ada kalimat di Alkitab kayak bilang Tuhan Yesus kayak bilang gitu ya, wah Bapak mah nggak mau dengerin aku tuh nggak mau dibunuh demi manusia, kok Bapak maksa aku sih? Teman-teman cari di kitab manapun nggak bakal ada kata-kata kayak gitu ya. Nah kalau ada itu baru namanya abuse gitu. Nah kalau sepakat dua-duanya apa emang punya tetepin oh ini misi kita bersama nih, misi Allah Tritunggal gitu ya, untuk Yesus mati di kayu salib buat menebus dosa manusia, ya itu nggak bisa disebut abuse. Itu namanya ya kesepakatan gitu, kesepakatan saling setuju ya. Jadi teman-teman jangan sampai salah konsep di situ. Yang kedua, ini pandangan tentang Yesus. Yang kedua, pandangan tentang Alkitab. Nah, Kristen progresif bilang Alkitab bisa salah, banyak kontradiksi, sering tidak relevan. Seperti LGBTQ. Oh, zaman dulu mah belum ada apa namanya seksual apa namanya identity kayak gitu ya. Apalah itulah mereka LGBTQ istilahnya makin banyak. Bahkan sekarang sebenarnya bukan LGBTQ ya. LGBTQ terus ada lagi tuh hurufnya panjang banget tuh ya. Nambah terus tuh makin panjang ya gitu ya makin tahun tuh. Nah, mereka bilang Alkitab bisa salah. Banyak kontradiksi. Sedangkan menurut Alkitab, sebenarnya Alkitab itu nggak mungkin salah. Karena diilhamkan Allah. Nah, teman-teman jangan salah paham konteks ini ya teman-teman ya. Alkitab itu diilhamkan Allah. Tapi nggak ada yang bisa bilang kalau Alkitab itu ditulis oleh Allah. Yang benar adalah diilhamkan Allah. Beda ya. Kalau diilhamkan Allah itu jadi ditulis oleh manusia, tapi ilhamnya dari Roh Kudus, dari Allah. Nah, itu beda. Tapi nggak pernah kayak Tuhan sendiri nulis gitu, ya Alkitab itu sebenarnya tulisan manusia semua. Ya, tulisan manusia, tapi inspirasi dari backgroundnya itu semuanya dari Roh Kudus. Ya, dari Allah sendiri. Dan Alkitab juga merupakan catatan sejarah yang sangat jujur. Ya, bahkan dosa dari tokoh-tokoh Alkitab pun nggak pernah disembunyiin. Ya, bayang nggak sih Daud itu? Ya, Daud itu kan kayak dibangga-banggain banget sama Tuhan gitu ya. Sampai pas sudah Daud mati pun kayak dibangga-banggain banget gitu namanya sama Tuhan. Tapi dosanya nggak ditutup-tutupin loh. Bathsheba. Ya mungkin dosa yang paling terkenal Daud kan Bathsheba ya. Dia merkosa istri orang terus suaminya dibunuh gitu kan. Kesana begitu. Ya, tapi sebenarnya dosa Daud nggak cuma itu. Banyak sebenarnya dosa Daud. Ya. Tapi kenapa dibuka semua? Ya karena itu catatan sejarah gitu ya. Nah, Kristen progresif bilang begini. Salah satunya tokoh yang lagi viral itu sempat bilang begini. Gue nggak percaya Alkitab itu nggak pernah salah. Kan pernikahan itu antara satu cewek dan satu cowok. Lah, buktinya Salomo istrinya banyak. Ya, bukan cuma 2 loh, istrinya sampai 1000. Gitu. Nah, tapi disebutnya pernikahan. Nah, itu kan dia bilang Alkitab pakai bisa salah. Kayak gitu. Ya gitu. Nah, itu sebenarnya ya dia salah konsep gitu ya. Sesuatu info itu belum tentu harus kita teladanin. Karena nggak ada ayat di Alkitab yang bilang, kamu lihat Daud, istrinya lebih dari satu. Kamu lihat Salomo, istrinya lebih dari satu. Nah, teladanilah mereka. Nggak ada tuh ayat kayak gitu ya. Nah, sesuatu yang jadi info sejarah, itu belum tentu itu adalah ajaran. Nah, justru kalau teman-teman perhatiin, si Salomo, karena punya 1000 istri lah, dia akhirnya jatuh di hadapan Tuhan. Dia jatuh ke dalam dosa, dia mulai ninggalin Tuhan. Justru karena lewat punya istri banyak itu, ya, itu jadi merebut hati Salomo, jadi hati Salomo malah ke berhala-berhala. Nah, jadi Salomo itu adalah contoh ya, contoh yang tidak baik sebenarnya soal punya istri. Nah, itu bukan bilang wah kita pengajaran punya istri banyak, nggak ada yang kayak gitu. Ya, itu dosa-dosanya Salomo yang justru itu buat peringatan buat kita, makanya punya istri satu aja yang cinta Tuhan. Nah, kesana kan Tuhan ngajarin begitu. Nah, jadi teman-teman harus paham itu ya. Alkitab
itu bukan salah, ya. Alkitab itu nggak mungkin salah lebih tepatnya. Karena kalau Alkitab bisa salah, berarti kita sama aja bilang pencipta alam semesta ini bodoh karena bisa salah gitu. Ya, jangan sampai kita ngomong kayak gitu. 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah itu jadi teman-teman ya. Uh, tulisan firman Allah itu diilhamkan oleh Allah. Memang ditulis manusia, tapi semua ilhamnya dari Allah. Ya, jadi teman-teman jangan sampai kita mikir Alkitab bisa salah kayak Kristen Progresif ini. Nah, kayak gini teman-teman ya. Kalau kita baca beritanya ngomongnya gini, seorang bapak terjun dari lantai 5 bunuh diri mengajak anaknya. Nah, apakah dengan itu artinya ngajarin kita buat kita kalau mau bunuh diri ya bunuh diri aja, nanti lompat dari lantai 5 jangan lupa ajak anak ya. Nah, beda ya teman-teman ya. Info sama ajaran, sama kayak tadi, Salomo punya istri banyak, itu info bukan ajaran. Ya, di Alkitab itu ada yang bersifat ajaran, ya kayak perkataan Tuhan Yesus itu ajaran semuanya kebanyakan. Nah, terus ada juga yang info. Ya, Yudas setelah bunuh Tuhan Yesus dia bukan tobat malah bunuh diri, itu info. Ya. Setelah menyakiti hati Tuhan bukan tobat malah bunuh diri, itu bukan ajaran ya, itu info. Ya, jangan sampai kayak Yudas. Nah, kayak gitu teman-teman. Ya, jadi pandangan tentang Alkitab begitu. Terus, ketiga, pandangan tentang keselamatan. Nah, ini yang lebih ngaco gitu ya, yang paling ngaco dari paling ngaco ini. Nah, mereka menekankan ajaran moral, bagaimana menjadi orang baik agar selamat dan masuk surga. Nah, Alkitab mengajarkan perbuatan baik adalah buah dari orang yang diselamatkan Kristus. Tapi orang yang baik belum tentu diselamatkan. Kayak tadi ya. Nah, kita udah bahas di awal tuh. Perbuatan baik itu ya orang yang diselamatkan Kristus mestinya emang punya kecenderungan buat berbuat baik. Tapi orang yang baik itu belum tentu diselamatkan, belum tentu pengikut Kristus. Itu udah dua hal yang beda. Salah satu pendeta di Indonesia yang terkenal bilang begini bahkan. Pas ditanya, emang orang baik bisa masuk surga nggak sih tanpa percaya Tuhan Yesus? Nah, pendeta ini bilang, sapi bantu manusia terus seumur hidupnya, tapi dia nggak percaya Yesus, masuk surga masuk neraka. Nah, gitu ya dia ngomongnya ekstrem sih, tapi ya kira-kira itu gambaran buat kita lah, gambaran ekstrem memang. Nah, tapi gini teman-teman, baru-baru ini saya juga belajar dari saya diskusi sama mentor saya gitu ya, kok ada ya orang yang ngakunya percaya Tuhan, Yesus sebagai Tuhan, tapi kok kayak hidupnya nggak baik-baik banget. Bahkan dia nggak berusaha untuk hidup baik. Nah, kalau orang kayak gitu tuh gimana? Paham nggak teman-teman? Jadi kan kita tahu ya, Yesus adalah Tuhan, gue tahu. Ya tapi kayak ke gereja juga nggak pernah. Nggak ngejar Tuhan, nggak ngejak keintiman sama Tuhan, nggak mengejar kehendak Tuhan. Tapi kalau ditanya, Yesus adalah Tuhan, percaya nggak? Percaya. Oh, nggak ada tuh Tuhan selain Tuhan Yesus. Tahu gue. Nah, ada kan orang kayak gitu ya. Nah, orang kayak gitu diselamatin gak sih? Waktu itu saya pernah bingung tuh ya. Kan percaya Yesus sebagai Tuhan. Tapi nggak ada buahnya. Ya, jadi orang percaya sama Tuhan Yesus, tapi nggak ada buah pertobatan. Nggak ada buah untuk mengikuti Yesus. Kayak gitu masuk surga. Nah, ini teman-teman. Akhirnya saya belajar kemarin. Dan saya bersyukur banget dari penyesatan yang terjadi, ternyata saya bisa belajar hal yang banyak juga. Saya belajar tentang Alkitab lebih lagi untuk mengcounter hal-hal itu supaya saya juga nggak terima hal-hal yang sesat. Nah, itu ternyata gini teman-teman. Ada perbedaan antara kita percaya Yesus sebagai Tuhan. Ya, sorry. Ada perbedaan antara kita percaya Yesus adalah Tuhan dengan saya menjadikan Yesus sebagai Tuhan atas hidup saya. Nah, saya ulang sekali lagi ya supaya teman-teman nggak salah miss ya. Ada perbedaan antara kita bilang aku percaya Yesus adalah Tuhan, titik ya. Dan itu berbeda dengan aku menjadikan Yesus sebagai Tuhan atas hidupku. Ya.
Jadi kita percaya Yesus adalah Tuhan, itu diselamatkan nggak? Sorry, sekarang saya akan bilang nggak, belum tentu. Ya, yang diselamatkan adalah orang yang menjadikan Yesus sebagai Tuhannya. Nah, kenapa? Karena bahkan Yakobus pun pernah bilang begini, kitab Yakobus ya pernah bilang, kalau lu percaya Yesus adalah Tuhan, setan juga sama. Bedanya lu apa sama setan? Ya, bedanya adalah setan nggak menjadikan Yesus sebagai Tuhannya. Ya, tapi dia tahu, oh Yesus adalah Tuhan, dia tahu gitu. Setan kan tahu, ya. Ya, teman paham ya, harus paham nih bedanya nih. Jadi kalau ditanya, ada orang percaya Yesus adalah Tuhan, tapi hidupnya kayaknya nggak ikut Yesus, nggak pernah baca firman, nggak pernah apa. Bisa selamat nggak? Jujur menurut saya sekarang ya, sekarang saat ini saya akan percaya, itu berarti itu orang belum diselamatkan. Itu nggak beda dari setan. Bahkan kalau teman-teman mau tahu tentang setan, setan itu ya di kitab Matius sampai Yohanes teman-teman bisa lihat ya, setan, orang yang dirasukin setan gitu ya kan setannya lagi kontrol orangnya gitu ya. Setan ketemu Tuhan Yesus tersungkur loh. Ya kan? Setan ketemu Tuhan Yesus tersungkur langsung. Manusia ketemu Tuhan Yesus, wah malah bisa lebih tinggi daripada Tuhan Yesus kan gitu kan. Bisa lebih sombong. Nah, jadi kadang-kadang kita bisa lebih parah daripada setan. Ya, kita bisa lebih parah daripada setan. Ya. Jadi kalau kita cuma percaya Yesus adalah Tuhan, tapi kita nggak menjadikan Yesus Tuhan di hidup kita, itu bukan selamat. Ya, ada perbedaan itu teman-teman ya. Sekali lagi ya, saya ngomong sekali lagi supaya teman-teman nggak salah ngerti. Jangan jadi orang yang cuma bilang Yesus adalah Tuhan, karena setan pun sama. Setan juga percaya Yesus adalah Tuhan. Tapi yang harus kita lakukan adalah kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di hidup kita. Baru kayak gitu. Ya, makanya teman-teman, pelayanan di gereja, semua orang yang melayani di gereja kebanyakan percaya Yesus adalah Tuhan. Nah, tapi apakah semua pelayanan di gereja itu sudah menjadikan Yesus sebagai Tuhan atas hidupnya? Itu dua hal yang beda itu ya, jangan disamain. Nah, itu kita makanya harus hati-hati. Pelayanan nggak menyelamatkan. Orang yang ngaku-ngaku pelayanan penuh di gereja pun belum tentu dia udah menjadikan Yesus sebagai Tuhan atas hidupnya. Oke? Nah, Efesus 2 ayat 8 sampai 10 ini mengcounter itu ya. Ini ayat yang udah jelas-jelas sebenarnya ngomong, tapi nggak tahu kenapa makanya Kristen progresif bisa bilang orang baik bisa masuk surga segala macam. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Ya, itu bukan hasil usahamu. Makanya jadi orang baik itu kan hasil usaha kita. Ya, maka itu nggak bisa dijadikan sebagai standar keselamatan perbuatan baik kita. Ya, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Ya, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Nah itu ya, ketika kita udah terima Tuhan Yesus, ya mesti kita melakukan pekerjaan baik karena kita diciptakan ya buat itu. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, Efesus 2 ayat 8 sampai 10 ini ayat yang terkenal juga, teman-teman harus pegang ayat ini. Nah, terus kalau perbuatan baik bisa menyelamatkan, nah ini juga buat membalas itu gitu ya. Yesaya 64 ayat 6. Segala kesalehan manusia itu seperti kain kotor katanya. Ya. Emang standar baik kita tuh kayak apa sih? Sesuatu kita bisa anggap baik itu kayak apa sih? Sesuatu yang kita anggap itu baik belum tentu buat Tuhan tuh baik. Ya. Karena kenapa? Ya Tuhan Yesus ngajarin gitu kan. Kita bilang, oh gue mah gak pernah berzina. Nah tapi Tuhan Yesus bilang apa? Ada cowok lihat cewek langsung nafsu. Itu aja udah berzina. Padahal gak lakuin apa-apa. Cuma ngeliat doang. Nah, kita benci saudara kita. Itu dianggap sebagai membunuh. Padahal kita nggak bunuh dia. Tapi itu sudah disamaratakan sama pembunuh. Nah itu kan kebaikan versi Tuhan sama kebaikan kita udah beda. Ya, jadi kita nggak bisa bilang perbuatan baik itu menyelamatkan. Karena ya standar perbuatan baik itu pasti menurut kita. Ya, sedangkan menurut Tuhan itu belum tentu itu perbuatan baik. Makanya tadi ya, kita udah bahas dua jenis dosa. Dosa itu nggak cuma kita melakukan sesuatu yang salah, tapi kalau kita tahu sesuatu yang benar dan kita nggak lakuin, nah itu juga udah dosa gitu ya. Jadi nggak ada manusia yang bisa tanpa dosa. Nah itu tadi kita udah bahas ya, cuma dua jalan. Kalau masuk surga cuma ada dua jalan. Satu, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau nggak mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pilihannya cuma dua. Jadilah manusia tanpa dosa satupun. Ya. 3 pandangan keselamatan. Nah, 1, ada orang yang disebut pluralisme. Ya, tidak ada kebenaran mutlak. Semua itu relatif tadi ya. Apa yang benar menurut saya belum tentu benar menurut Anda. Apa yang benar menurut Anda belum tentu benar buat saya. Relatif semuanya. Ya, Yesus hanya salah satu jalan. Semua agama bisa menyelamatkan asal orang berbuat baik dan taat.
Nah, itu tadi kita udah bahas ya, berbuat baik itu nggak menyelamatkan. Terus ada eksklusivisme. Nah, ini yang kita pegang sebagai orang Kristen, mestinya sebagai orang yang berpegang pada ajaran firman Tuhan, kita pegangnya eksklusivisme. Yesus satu-satunya jalan dan juru selamat. Titik, nggak ada tambah-tambahan. Ya. Yang ketiga, ada inklusivisme. Nah, ini yang penyesatan model terbaru nih teman-teman, yang belum terlalu viral gitu ya. Nah, maksudnya belum terlalu terkenal dari dulu. Nah, ini Yesus itu satu-satunya jalan, betul. Tapi ada Yesus yang tersembunyi di agama lain. Ya, jadi menurut paham orang ini, jadi di kitab agama di luar Kristen itu sebenarnya ada Yesus tapi disembunyiin gitu ya. Namanya bukan Yesus tapi sebenarnya ada Yesus di situ. Nah, makanya Yesus bisa menyelamatkan semua orang kan, di semua kitab agama tuh ada Yesus. Nah, kira dia ngomong kayak gitu. Ya nggak tahu dia dapat inspirasi itu dari mana, saya juga nggak paham. Tapi ya itu, ya bahkan ateis pun akhirnya diselamatin. Ya, ini ngaco ya teman-teman ya. Nggak tahu dia dapat inspirasi dari mana dia bisa ngomong kayak gitu. Yang kita pegang, kalau kita benar-benar pegang Alkitab, kita pegangnya eksklusivisme. Nah, Yesus mati untuk semua orang, betul. Ya, keselamatan tersedia untuk semua orang. Tetapi menolak Yesus sebagai juru selamat berarti menolak untuk menerima keselamatan. Maksudnya apa? Maksudnya gini teman-teman. Kesannya begini, ketika Tuhan Yesus mati, ya anggap aja begini ya. Anggaplah ketika Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus tuh kayak beliin semua manusia di bumi ini tiket. Ya, tiket buat masuk surga. Nah, Tuhan Yesus beliin tiket tuh. Ya, jadi kayak dia mati buat saya, dia mati buat Cisiska, dia mati buat Citeri, dia mati buat Kol Christian, dia mati buat siapa? Nah, kita masing-masing disodorin ya, ditawarin tiket sama Tuhan nih. Ditawarin tiket sama Tuhan. Nah, kita ditawarin tiket. Nah, sekarang kita mau terima nggak tiketnya? Kalau kita nggak mau terima tiketnya, ya udah nggak selamat. Ya, karena tiketnya itu menuju surga ya cuma itu tiketnya. Nah, jadi maksudnya begitu teman-teman. Semua orang ditawarin tiket sama Tuhan Yesus. Nah, tapi mau nggak kita terima? Nah, jadi kalau ada orang yang nggak diselamatkan, itu bukan artinya, paham nggak sih teman-teman ya? Jadi kalau ada orang yang nggak diselamatkan, itu bukan artinya Tuhan Yesus nggak selamatin dia. Enggak. Tuhan Yesus selamatin dia juga. Udah ditawarin tiket juga. Tapi dianya menolak keselamatan itu. Beda ya teman-teman ya. Jadi bukannya Tuhan Yesus nggak mati buat dia. Tuhan Yesus mati buat semua orang, pokoknya titik gitu ya. Nggak bisa diganggu gugat itu. Tuhan Yesus mati buat semua orang. Nah, tapi orang yang menolak Tuhan Yesus sebagai juru selamat ya, dia menolak menerima Yesus sebagai Tuhan, makanya dia nggak beroleh keselamatan. Nah, itu teman-teman, konsepnya begitu. Dan kalau teman-teman perhatiin, sebenarnya juga kalau ngomongin tentang neraka gitu ya, ayat ini Tuhan Yesus bilang, api yang kekal telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Ya, jadi sebenarnya neraka itu diciptain bukan buat manusia. Neraka itu aslinya diciptain buat neraka. Buat neraka. Neraka itu sebenarnya diciptain buat iblis, oke. Neraka itu sebenarnya diciptain buat iblis. Jadi kalau ada orang yang bilang, masa Tuhan yang baik ciptain neraka sih? Ya, itu sebenarnya ya neraka itu bukan buat manusia. Ya. Jadi nggak bisa dibilang Tuhan itu jahat. Ya. Masalahnya kenapa? Masalahnya adalah kita akan ikut siapapun yang kita ikuti. Ya, kita ikut Tuhan ya kita masuk surga. Kita nggak ikut Tuhan berarti kita ikut iblis. Gampangnya begitu kan? Kalau kita ikut iblis ya udah kita ikutlah ke neraka gitu sama dia. Nah, ada satu pendeta gitu ya pernah bilang kayak gini. Ada 3 pribadi yang bisa jadi Tuhan dalam tanda petik dalam hidup kita. Yang bisa kita tuhankan gitu ya. Satu, Allah Tritunggal pastinya. Ya, Allah Tritunggal bisa jadi Tuhan atas hidup kita. Yang kedua, iblis bisa jadi Tuhan di hidup kita dalam huruf kecil ya, Tuhan huruf kecil. Yang ketiga, yang bisa jadi Tuhan di hidup kita selain Allah Tritunggal dan iblis adalah pikiran kita sendiri, teman-teman. Ya, di pernah ngomong gitu, ada pendeta ngomong kayak gitu. Pikiran kita sendiri bisa jadi Tuhan. Itu bahaya malah. Tapi menurut saya pribadi sebenarnya kita menjadikan pikiran kita sendiri sebagai Tuhan itu ya sebenarnya sama kayak ngikutin iblis juga sebenarnya, nggak beda lah gitu ya. Jadi gitu. Jadi neraka itu nggak diciptain buat manusia tapi sebenarnya diciptakan untuk iblis. Dan kalau kita nggak mau ikut Tuhan, ya berarti kita melakukan itu ya. Kita akhirnya akan ikut iblis ke sana. Nah, 1 Petrus 3:9, kehendak Tuhan adalah ya Tuhan tuh menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi jangan bilang Tuhan tuh pengen
oh orang ini masuk neraka nih, jahat dia. Enggak. Kan Tuhan pengen semua orang tuh pakai jangan ada yang binasa deh. Kalau bisa jangan ada yang binasa. Aku sayang semua manusia. Semua kalau bisa jangan ada yang binasa. Semua orang harus berbalik dan bertobat supaya bisa tinggal dalam persekutuan dengan aku. Nah, Tuhan, hatinya Tuhan tuh begitu. Ya, oke. Nah, pandangan keempat, pandangan tentang surga dan neraka. Nah, ini lebih nggak masuk akal lagi gitu ya. Kristen progresif bilang orang baik itu akan masuk surga versi masing-masing. Ya, versi masing-masing. Jadi surga versi Kristen tuh begini, surga versi apa tuh begini, surga versi agama apa tuh begitu. Jadi ada surga masing-masing gitu ya, ada banyak surganya gitu. Atau ada yang bilang juga setiap agama tuh punya kamar masing-masing di surga. Ya, jadi orang Kristen di kamar ini, orang agama ini di agama ini, di kamar ini sorry, agama B di kamar apa ya kayak gitu. Mereka bilang kayak gitu. Nah, terus Allah itu adalah kasih dan gak mungkin ciptaan neraka tadi kita bahas ya. Semua akan diselamatkan. Nah, bahkan ada yang percaya iblis pun nanti akan diselamatkan. Nah, itu nggak tahu tuh otaknya dapat itu dari mana gitu ya. Udah ngaco banget lah itu. Nggak tahu dapat ayat itu dari mana. Dapat konsep itu dari mana. Nah, sedangkan Alkitab bilang hanya Yesus penguasa surga dan bumi. Nah, kalau ternyata semua agama punya kamar masing-masing di surga ya berarti Yesus bukan penguasa surga dong. Berarti kan semua agama kan itu berarti beda-beda ya pemiliknya. Nah, padahal Alkitab bilang Yesus adalah penguasa surga dan bumi ya. Jadi karena Yesus penguasa surga ya udah titik. Nggak ada tuh kamar-kamar versi itu gitu ya. Nah, terus Allah yang baik juga adalah hakim yang adil yang tidak percaya akan dicampakkan ke neraka. Ya, tadi kita udah bahas itu ya. Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, nah itu tadi orang-orang yang tidak percaya itu udah mewakili semua yang kita bahas hari ini ya. Orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Ya, jadi ini udah jelas banget tuh ayat ini ya. Jadi orang yang tidak percaya itu kita tekanin di situ aja kali ya. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus yang akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Ya, jadi sekali lagi teman-teman, Tuhan Yesus udah mati buat semua orang. Ya, Tuhan Yesus udah tawarin tiket keselamatan buat semua orang. Kita mau terima nggak? Nah, kalau kita nggak mau terima, ya udah selesai. Tapi kalau kita mau terima, kita jadi pengikut Tuhan Yesus. Ya udah, itu gitu ya. Ya, jadi pandangan tentang Kristen progresif itu aja teman-teman yang kita counter dia ini. Ada pandangan tentang Yesus, pandangan tentang Alkitab, pandangan tentang keselamatan, pandangan tentang surga dan neraka. Nah, sekarang untuk penutup, sebelum kita tutup, akan lebih baik kalau kita juga tahu, ini saya akan bahas sebentar aja sih teman-teman ya, nggak akan lama ini. Kita akan bertumbuh yang benar seperti apa sih? Ya, kalau kita bertumbuh yang benar, kita nggak perlu takut buat kena penyesatan itu. Ya, kalau kita bertumbuh yang benar, ya karena kita tahu yang benar, kita nggak mungkin bisa disesatkan sama yang salah. Jadi kita penting juga bertumbuh yang benar. Pertama, ya berakar dalam firman dan doa. Ini penting ya teman-teman ya. Berakar dalam firman dan doa. Kenapa berakar? Tahu berakar teman-teman, berakar itu kan nancep ke bawah gitu ya. Kalau yang nancepnya ke bawah kenceng, dia mau didorong, mau ditarik kayak apapun, gak bakal copot. Nah sama kayak kita. Ketika iman kita udah benar-benar berakar dalam firman, kita ketancep banget di firman Tuhan, ya kita nggak mungkin bisa digoyah-goyahkan sama ajaran-ajaran aneh. Sekarang ajaran aneh banyak teman-teman ya, ajaran sesat itu banyak. Nggak cuma Kristen progresif, ada namanya prosperity gospel. Ya, ada apa namanya teologi kemakmuran itu ya, bahasa Indonesianya, teologi kemakmuran. Oh, jadi semua serba berkat. Ada benernya nggak? Ada benernya sebenarnya. Ya, kalau kita ikut Tuhan, Tuhan pasti berkatin kita, betul. Tapi bukan arti kita kejar berkat. Nah, prosperity gospel itu menekankan kita kejar berkat ya, kesana berkatnya lebih utama daripada Tuhan. Nah, itu udah salah. Ada yang namanya hyper grace teman-teman. Ya, saya punya teman dulu yang penganut ini, kayak sekarang udah berubah sih ya. Nah, hyper grace itu kayak apa? Hyper grace itu, wah ya Tuhan udah mati buat aku, Tuhan gak benci aku walaupun aku buat dosa. Ya udah aku buat dosa seenaknya aja deh. Aku mau tetap LGBT boleh nggak? Boleh dong, kan Tuhan nggak mungkin marah sama aku, Tuhan udah mati buat aku. Nah, itu penyesatan juga teman-teman. Jadi kasih karunia yang direndahkan ya, merendahkan kasih karunia Tuhan Yesus itu penyesatan juga. Nah, kalau kita berakar dalam firman, kita nggak mungkin ikut-ikutan gituan ya.
Doa juga penting makanya teman-teman. Kita intim sama Tuhan. Kalau kita intim sama Tuhan, saya yakin ketika kita ngaco, Tuhan pasti akan belokin kita ke yang benar. Ya, kayak bangun jam doa itu penting. Kedua, belajar menjadi serupa dengan Kristus itu ya. Benar-benar kita harus benar-benar semua hal kita konekin ke Tuhan. Ya, ada sifat jelek, ini serupa dengan Kristus gak? Kalau enggak, langsung perbaikin. Itu juga penting. Ya, hidup kita nggak akan kemana-mana ketika kita nggak serupa dengan Kristus. Nah, saya juga lagi belajar. Salah satu yang saya lagi belajar itu ya saya lagi berusaha mendisiplinkan pikiran saya gitu ya dari hal-hal negatif. Kalau dulu saya masih bisa tenggelam dalam hal-hal negatif, sekarang saya benar-benar disiplin pikiran saya. Oke, saya nggak boleh gitu. Ketika ada pikiran negatif muncul, ya saya harus benar-benar langsung connect ke Tuhan. Tuhan, aku mau buang pikiran negatif ini jauh-jauh gitu ya. Saya nggak mau tenggelam di sini lagi. Ya dulu saya pernah tenggelam, sekarang saya nggak mau tenggelam lagi. Ya ketika kita jadi serupa dengan Kristus, kita nggak punya kita mendisiplinkan hati dan pikiran kita, ya kita akan lebih aman. Kenapa? Karena bibit-bibit kesesatan tuh biasanya muncul di situ. Nah, ini yang ketiga teman-teman ya. Ya kita penting banget membersihkan hati dari segala hal yang pahit. Karena kalau teman-teman perhatiin ya, saya juga baru perhatiin ya akhir-akhir ini ya. Semua penganut teologi-teologi aneh tadi, semua penganut yang liberal-liberal tadi, termasuk Kristen progresif, termasuk yang lagi viral itu, ya, itu punya kepahitan. Ya, teman-teman nggak percaya, cek sendiri. Ya, saya nggak akan cerita kasusnya gimana segala macam. Teman-teman cek sendiri aja kalau nggak percaya. Ya, perhatikanlah ya, nggak cuma yang itu doang ya, nggak cuma Indonesia doang. Ya, tokoh-tokoh Kristen progresif yang di luar sana. Coba cek hidupnya kayak gimana. Cek hubungan sama orang tuanya gimana, hubungan sama istrinya gimana, kalau dia pendeta hubungan sama jemaatnya kayak gimana, cek semuanya. Pasti teman-teman akan nemuin mereka tuh benar-benar orang kepahitan. Nah, dan ternyata teman-teman makanya ya, saya kemarin simpulin setelah saya belajar ini berjam-jam gitu ya, buat nyiapin materi ini, saya ambil kesimpulan kepahitan itu bisa menurunkan kecerdasan kita. Ya, kepahitan itu bisa menurunkan kecerdasan kita sampai kita bisa percaya hal-hal aneh gitu ya. Kan tadi kan kalau kita baca kan tadi kan yang pandangan Kristen progresif itu aduh nggak masuk akal banget lah gitu. Ya makanya kepahitan itu bisa menurunkan kecerdasan manusia sampai kita bisa percaya hal-hal yang nggak jelas kayak tadi gitu ya. Surga ada versi masing-masing lah, ada kamar masing-masing lah, setan bisa diselamatin lah, itu kan hal yang di luar masuk akal banget gitu ya. Ya nggak perlu kuliah teologi untuk tahu itu ngaco. Nah, jadi kebanyakan orang yang penganut-penganut paham itu ya begitu semua tuh teman-teman. Ya, terus yang keempat, kita harus mau menerima teguran dan kritik dengan rendah hati. Belajar kalau ditegur sama orang, ya kita rendah hati lah gitu ya. Cuman mentor saya cerita, dia pernah dikritik sama istrinya dulu ya. Istrinya mengkritik cara dia berkhotbah gitu. Awalnya dia sebel gitu, tapi setelah dia renungin, akhirnya dia menerima itu dengan rendah hati dan akhirnya memang ya dia akuin ya emang bener sih gitu. Dan akhirnya justru itu yang membuat dia jadi pengkhotbah yang lebih baik lagi lewat kritik istrinya gitu ya. Dan saya juga banyak banget teguran dan kritik yang masuk ke saya selama ini dan saya juga mencoba itu ya. Jangan pernah menjadi orang yang anti kritik, itu bahaya. Ya, kita harus terima teguran dengan rendah hati. Kalau teman-teman punya paham yang salah, sudah ditegur, sudah dikritik dan masih nggak mau berubah, ya jangan-jangan teman-teman lagi tinggi hati. Ya, jadi ini penting teman-teman. Jadi kalau kita mau bertumbuh yang benar, satu, berakhir dalam firman dan doa, belajar jadi serupa dengan Kristus, beresin semuanya, sifat-sifat jelek, bersihkan hati dari segala hal pahit, jangan kepahitan, ampuni semua orang jahatin kita, benar-benar jangan sampai bersisa dikit. Ingat, kepahitan bisa menurunkan kecerdasan kita, gitu ya. Kepahitan bisa menurunkan kecerdasan kita. Itu quote asli dari saya ya mungkin. Yaitu terus menerima teguran dan kritik dengan rendah hati. Oke teman-teman, yuk kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah bahas Tuhan tentang apa yang lagi viral akhir-akhir ini. Biarkan kami belajar lebih lagi Tuhan untuk tahu bahwa Kau sudah mati untuk kami. Pengorbananmu gak murahan Tuhan, kami gak mau merendahkan salibmu, kami gak mau merendahkan penderitaanmu yang sudah Kau lalui untuk jadi pelampiasan murka Bapa. Kami tahu Tuhan Kau sudah ganti posisi kami, seharusnya kami yang disiksa, seharusnya kami yang mati di kayu salib, seharusnya kami yang dipaku di situ, seharusnya kami yang pakai mahkota duri, seharusnya kami yang berdarah-darah, tapi Kau gantiin posisi kami. Dan kami tahu Tuhan, lewat itulah
hanya Kau satu-satunya jalan supaya kami bisa menerima keselamatan. Ya, tapi kami juga nggak mau Tuhan cuma ikut Engkau cuma demi selamat doang, ya. Tapi lebih tepatnya kami mau mengikut Engkau karena kami mencintai Engkau. Karena alasannya adalah Kau sudah mencintai kami terlebih dahulu. Ya, biarkan kalau ada hal-hal ngaco Tuhan dalam hidup kami yang nggak sesuai dengan firman Tuhan, hari ini juga Tuhan biarkan pikiran kami kembali ke firman Tuhan. Ya, biarkan pikiran kami kembali ke firman Tuhan. Semua ajaran-ajaran yang salah kami buang dari hati kami buang dari otak kami. Benar-benar semua tergantikan sesuai dengan apa yang Kau ajarkan saja Tuhan lewat firman-Mu. Ya, akhirnya kami bisa menjadi serupa dengan Kristus secara total. Dari segi pengetahuan Alkitab, dari segi kepercayaan, dari segi iman, dari segi perbuatan, semuanya kami bisa serupa dengan Kristus. Ya, ini doa kami Tuhan, ini kerinduan kami juga. Kami ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ya, biarkan kami benar-benar semakin bisa menyenangkan hati-Mu dalam setiap pikiran, setiap perkataan, setiap perbuatan kami. Kami percaya Tuhan, semuanya akan terjadi di hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.